Apalagi juga kita turut berduka cita ya, Alwi, Iya, benar. kepada saudara kita, Pradi. Gimana melihat keadaan kita, khususnya pemuda sekarang ini, Alwi? Mm. Bahkan bicara IPK saja, Bang, di dunia kampus sudah mengalami kan ada masalahnya itu apa gitu yang jadi nilai. Iya. Mm. Apakah misal kami mahasiswa sering demo, kemudian kenapa undang-undang mengatur boleh misalkan gitu. Betul. Kenapa negara kita sistemnya demokrasi ya? Nah, kenapa nggak kerajaan aja dalam Langsung ya. sangat problematik ini dalam memimpin BEM segala macam sampai ditanyakan kok bisa setenang ini pas di Pihak kampus itu seperti apa? kalau kampus sih penuh warna, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pradi semuanya, khususnya Pradi Podcast Bersuara, Sosial Academy, dan Diskusi Kopi, Self Control, Social Control, dan Spiritual Control. Alhamdulillah, malam ini kita lah dibersamai oleh sosok muda dan pasti juga pemuda, Ade Bang Alwi Syah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini momen kita tadi semuanya nak bincang-bincang, kita nak sharing mengapa harus pemuda. Bang Alwi boleh nih sapa-sapa sepada kita teman-teman kita di Podcast Bersuara, Sosial Academy, dan Diskusi Kopi. Halo rekan-rekan Spradi Bang. Boleh. Jadi Bang kan Spradi Bang. semua. Ini suatu kehormatan Bang udah diajak kolaborasi lah Bang, Iya. kolaborasi untuk sebagai. Sebenarnya bukan dari narasumber sih Bang, jatuhnya lebih kayak sharing Bang. Iya. Sharing karena kalau bicara narasumber kayaknya kapasitas seorang Alwi itu belum cukup mumpuni Bang. Wah, Ada yang boleh pemuda-pemuda banyak. biasa kalau pemuda keren dia memang seperti itu, Pradi. Rendah Bang. Merendah. Tapi memang memiliki value edit yang luar biasa bagi kita ya, Bang ya. Gimana perjalanan menuju studio kita malam nih, Bang Alwi? Aman ya? Aman cuma Aman. karena kesibukan sih Bang, harus singgah dari siang. Walaupun di belahan daerah lain banyak yang tidak aman ya. Tidak aman benar. Apalagi juga kita turut berduka cita ya, Alwi, Iya, ya, benar. kepada saudara kita, Pradi, khususnya abang ojol kita, Bang. Siapa namanya, Bang Afan ya? Afan ya, Afan. Bang Afan ya. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah SWT dan segala amalnya diterima dan keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran ya, Bang Alwi ya. Amin ya Allah. Kalau melihat banyak hal nih, Alwi, gitu, dengan keadaan yang sekarang lagi ini kan, udah lihat Alwi juga, wah, sebagai ketua Presma nih, Pradi ya, Ketua Presma Universitas Bangka Belitung ya. Jadi leadernya, presidennya mahasiswa di UBB sana itu ini ya, ada Alwi kan, langsung kita yang keren. Gimana melihat keadaan kita, khususnya pemuda sekarang ini, Alwi? Kalau melihat pemuda sih Bang sebenarnya sangat ini Bang ya, maksudnya beban pemuda tuh besar Bang. Ini Indonesia misalkan kita punya harapan Bang, baik itu pemerintah, kemudian masyarakat. Abang tahu mungkin bicara Indonesia Emas 2045 misalnya. Di seluruh lini sektor itu kan kita dituntut untuk bisa bisa maju lah, Indonesia maju, kemudian dengan tagar Indonesia Emas di angka 100 tahun kemerdekaan kita misalkan gitu. Nah, kemudian kalau bicara tahun-tahun sekarang Bang 2025 menuju 2045 itu kan ada range sekitar 20 tahunan lah. Sedangkan kami misalkan kita ambil umur tuh saya lah misalkan, saya kan 22 Bang. 22. Jadi, ya, menuju umur emas pun ketika kita ambil rata-rata usia emas manusia atau orang itu kan individu itu sekitar 40-an tahun Bang. 40-an. Tuh jadi pemimpin segala macam ya kan. Alwi 40, Arifin 50 ya. Udah renta, hampir renta. Nah, jadi seakan-akan itu ada beban Bang. Artinya beban dalam konteks ini Indonesia 2045 itu kan representasi anak muda ataupun orang-orang pelaku entah itu penjabat misalkan, pemimpin ataupun ya tadilah pengusaha segala macam itu kan pasti kami lah, anak kami gitu. Nah, sehingga saya melihat hari ini bebannya begitu besar gitu. Dia sangatan saya misalkan itu pemuda Bang. Jadi sehingga PR-nya adalah bagaimana kapasitas kami pun anak muda dengan harapan yang besar itu, dengan moralitas yang tinggi itu, harapan masyarakat, negara, kemudian juga lingkungan dan lain-lain termasuk kampus mungkin itu menjadi suatu beban di kita. Tapi beban ini dalam konteks bukan beban yang buruk juga, tapi beban yang baik. Bagaimana hari ini kami untuk lebih baik dan mencerminkan Indonesia Emas 2045 suatu saat nantinya. Itu sih Bang. Gitu ya. Orang ini pikir gimana prosesnya kan? Prosesnya nanti. Iya, pemuda itu seperti apa. Jadi harapannya kita anak muda, harapannya pemuda itu sebenarnya itu lebih dari apa yang dipikirkan oleh banyak orang ya tentang pemuda ya. Nah, melihat aktivitas pemuda sekarang ini banyak katanya itu pemuda sudah terjadi degradasi moral. Iya, benar Pak.
terus dengan tantangan-tantangan yang mereka dapetin, dengan mereka selalu main game, Iya. hanya nongkrong-nongkrong doang Iya. gitu, prestasi banyak menurun gitu menurut eh tempelan-tempelan pemuda yang seperti itu tuh bener nggak sih Alwi sebenarnya? Kalau hari ini perspektif saya sih bang ya, Iya. kalau perspektif sebenarnya memang benar adanya gitu. Maksudnya di lingkungan sekitar bahkan di lingkungan kampung mungkin Mm-mm. pemuda hari ini ya tadi degradasi secara moralitas, apalagi intelektualitas tuh. Mm-mm. Bahkan bicara IPK saja bang di dunia kampus sudah mengalami, kan ada bahasa trennya itu apa ya, ya apa inflasi IPK segala macam. Kadang IPK-nya besar nggak sesuai dengan intelektualitasnya segala macam. Setuju. Sebenarnya yang salah itu juga pendidikan bang. Pendidikan dalam artian pendidikan bukan hanya pendidikan formal yang salah, tapi artinya pendidikan orang tua mungkin, kemudian juga pendidikan yang lain-lain yang non formal gitu kan, kemudian pendidikan lingkungan sekitarnya seperti apa gitu. Nah itu kemudian peran pemerintah juga bagaimana mengkaji hal ini gitu. Nah kalau bicara faktanya ya memang banyak bang hari ini. Belum lagi kita bicara misalkan masalah narkoba, kemudian hal-hal lain gitu. Sehingga semua ini harusnya kerjasama bang. Agama misalkan dari peran ulama, kiai dan segala macam, bagaimana masjid itu menjadi tempatnya dakwah gitu kan, manggil anak muda. Ini loh sejarah Anak muda juga nyaman. Iya gitu ya. nyaman gitu. Kemudian juga bicara orang tua, karena bang kebanyakan juga sebenarnya ini lebih ke pengalaman nih, rata-rata teman-teman saya gitu yang di sekitar, baik itu di kampus ataupun di luar, bicara mentalitas mereka yang menurun ataupun mengalami degradasi itu karena penyebabnya orang tua juga ada bang, broken home dan segala macam. Iya betul banget. Nah itu jadi dampaknya kadang kita juga bingung bang menyalahkan si A ini pemuda ini kan. Iya si anak. Iya si anak ini. Si pemudanya. Bahkan ada pertanyaan bang, jadi kan gini, ada teman saya itu dia ini dari kecil nggak tahu orang tuanya di mana, Dua-duanya. nggak yang cowok. Yang cowok. Sampai muncullah pertanyaan bang, wih katanya saya ayahnya nggak tahu bahkan. Jadi broken home. Sampai hari ini nggak tahu ayahnya di mana ataupun sosok ayahnya seperti apa, tapi yang menafkahi selama ini itu ibu. Ibunya. Nah muncul satu pertanyaan bang yang hari ini bingung cara menjawabnya. Jadi dia bilang, wih suatu saat seandainya saya sudah berkeluarga kemudian nggak tahu cara mendidik anak, kira-kira berdosa nggak dengan saya yang belum tahu sosok ayah itu seperti apa misal. Nah itu bingung bang jawabnya. Bingung ya? Bingung. Nanti kita jawab ya. Iya, kita panggilin ya Ustadz kan. Itu bingung. Jadi memang anak-anak sekarang itu pemuda kita yang berada di kampus gitu. Mereka kadang kehilangan sosok ayah ya, kehilangan sosok ibu gitu. Dari situ sebenarnya perannya dua manusia yang bernama ayah dan ibu itu, sehingga Indonesia memang harus strong from home ya, memang harus kuat di rumah ya, agar ketika pergi ke kampus, pergi ke warkop, ke kafe, mereka itu sebenarnya bisa memaintain diri mereka ya, dengan ada pembinaan dari dan pendidikan dari orang tua tadi. Tapi nyatanya banyak pemuda kita yang kehilangan sosok orang tua. Iya. Itu jadi ini ya PR. Jadi PR. Nah kalau Alwi sendiri, kalau sebagai Persma UBB melihat banyak banget permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman di kampus itu, ada kegiatan apa aja yang bisa Alwi beri buat mereka agar mereka itu banyak problemnya, ternyata dengan kehadiran Alwi dan teman-teman di Persma itu bisa memberikan jalan senang lah Mbak. Ya. Nah kalau dari program sih Bang sebenarnya kan bahkan motivasi saya gitu masuk BEM itu kan karena memang pengen ngebantu orang banyak sih Pak. Ngebantu orang banyak segala macam gitu kan. Nah, kalau bicara program BEM itu sebenarnya ya ada jangka pendek sama jangka panjang Pak. Artinya jangka panjangnya ya arti kita pikirkan dalam satu periodisasi ini kita pengen ngapain gitu. Dalam hal entah itu membantu teman-teman yang ingin ngebangun skillnya gitu kan. Programnya ya tadi artinya seminar kewirausahaan misalkan contohnya gini, kemudian personal branding misalkan gitu kan. Nah, itu. Kemudian ada Bang yang sebenarnya dia itu nggak masuk dalam jangka panjang tapi dia lebih kayak kayak advokasi kami itu ya cepat tanggap gitu Bang. Permasalahan apapun kami berusaha untuk menjadi wadah yang terbaik gitu, keluhan-keluhan. Jadi ada biro konsultasi ya? Iya, konsultasi gitu. Wah itu beragam Bang. Beragam ya. Mulai dari curhat bahkan ya segala macam, kemudian juga permasalahan keluarga yang meskipun seandainya kami nggak bisa ngebantu secara material, ya minimal mereka terbantu secara mentalitasnya gitu. Dukungan para dosen, dukungan kampus terkait Alwi dan teman-teman yang di Presma, itu seberapa besar dan kehadiran pihak kampus itu seperti apa?
Kalau kampus sih penuh warna bang. Mana ya? Penuh warna artinya ya ada kadangkala dosen yang memang apa ya, mungkin beliau punya apa ya, punya hal yang lebih baik itu secara material ataupun secara perspektif, sehingga kadang beliau terjun langsung untuk ngebantu. Ya, misalkan ternyata kita butuh uang misalkan untuk ngebantu seorang, beliau kasih gitu, ataupun pemikiran, gagasan dan lain-lain. Tapi ada kadang juga yang dosennya mungkin hanya sebatas bingung cara ngebantu. Ya mungkin kita tahu bang, kesejahteraan dosen, guru dan lain-lain kan masih dibicarakan. Sehingga ya, Apalagi kan guru dosen jadi beban negara ya. iya. Artinya Tapi bersyukur loh, gimana? pemuda mahasiswa tidak jadi beban negara ya. Iya, mungkin bang. Kalau seandainya kan ada statement seperti itu, bagaimana Ali menyikapinya? Oh, mahasiswa ini beban negara. Ya kacau bang. Kacau ya? Kacau. Artinya ya mereka berharap gimana gitu kalau kita beban negara, kemudian untuk keberlangsungan negara ini seperti apa? Iya, Bukankah bicara regenerasi kepemimpinan, kami diamanahkan mahasiswa khususnya kayak kita ini aset ya. aset kan ya. Investasi pemimpin masa depan di Nah, itu Indonesia. iron stock kan ini kan. Iya, betul. Nah, itu. Jadi ketika kami pun dibilang dalam konotasi pemuda itu sebagai beban negara ini, apa gitu yang menjadi beban? Iya. Apakah misal kami mahasiswa sering demo, kemudian kenapa undang-undang mengatur boleh misalkan gitu? Betul. Kenapa negara kita sistemnya demokrasi ya? Kenapa nggak kerajaan aja? Langsung ya, kan gitu. langsung sebenarnya. Iya. Nah itu. Jadi salahnya seperti apa gitu? Iya, iya. Padahal itu semua sudah difasilitasi sama negara. Iya. Nggak ada aturannya ya. Bahkan misalkan beban negara yang dianggap, misalkan pemuda yang abang ceritakan tadi, maksudnya bicara hal-hal yang buruk, mereka banyak misalkan ya. Pemuda yang mohon maaf ya, yang notabene kita anggap nggak baik. Nah itu misalkan dipersepsikan terhadap negara bahwa ini yang menjadi beban negara. Loh harusnya bukan statement itu yang kita butuhkan bang, tapi permasalahannya. Kan yang bicara negara ini kan tugas mereka bang, yang merubah. Kemudian ketika memang yang mewakili kita, iya mewakili kan ya, bukan malah bilang pemuda ini sebagai beban, tapi harus dijawab solusinya apa biar nggak jadi beban lagi kan seperti itu. Jadi kita tidak sekedar berbicara permasalahannya, Nah, tapi kita juga memberikan solusi solusi, yang terbaik benar. gitu ya. Nah, itu Nah, sih. seperti pemuda kita yang permasalahan belum tuntas dengan diri dia gitu Iya. kan, karena kekurangannya sosok orang tua. Iya benar bang. Dan mungkin juga ada pemuda yang kekurangan dan belum tuntas dari sisi ekonominya, Iya. bagaimana kehadirannya gitu ya, Alwi ya. Benar. Nah, Alwi ini ada sesosok atau tokoh pemuda nggak sih yang menjadi top inilah jadi idol Alwi, sehingga Alwi menjadi seorang presma di UPB. Kan Pradik kita pengen dengar ya Pradik. Kalau tahu kan kita iya Bang Alwi kerennya jadi presma gitu. Mungkin ada sesosok tokoh yang menjadi inspirasi Alwi. Iya, sebenarnya kalau secara spesifik bang, ini kalau kita pertama kita bicara kampus bang ya. Kalau kampus sebenarnya nggak ada secara spesifik sih bang. Cuma dari dulu termotivasinya sebagai ketua BEM. Jadi dulu kan ada gerakan 2019 reformasi di korupsi. Nah itu muncul bang, keren-keren presma ya. Kayak Manik, Marga Mahendra dari UI, kemudian juga Fatur Rahman dari UGM. Jadi mereka ini sampai bilang Dewan Pengkhianat Rakyat ya waktu itu mereka. Nah bagi saya waktu itu keren bang. Jadi maksudnya langsung cita-citanya ada. Jadi jujur bang, cita-cita presma itu sebelum saya jadi mahasiswa bang. Wow. Udah tahu artinya. Itu duduk di mana? SMA, SMP? Madrasah sih bang, madrasah aliyah. Madrasah SMA ya. Iya. SMA. Jadi sehingga ada motivasi untuk dorongan saya harus menjadi figur minimal di kampus. Nah itu kalau bicara kemahasiswaannya bang, organisasi lingkup kemahasiswaan. Tapi kalau di luar sebenarnya lebih ke orientasinya kayak tokoh-tokoh pemuda Islam nih bang, termasuk Al-Fatih kan ya, 21 tahun bang mimpin perang melakukan Konstantinopel kan segala macam itu. Maksudnya sebegitu hebatnya mereka kala itu kan, itu menjadi inspiring sih bang. Wow, jadi sesosok Al-Fatih itu merupakan inspirasi ya. Ya, karena yang mahal itu bang semangatnya bang sebenarnya. Semangat. Karena gini, kalau bicara daya juang kan beda-beda bang. Mereka mungkin waktu itu peperangan langsung. Nah kami kan misalkan mahasiswa ya tadi, artinya gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan sosial. Kemudian semangatnya dikala kami dibantai balik misalkan seperti itu kan. Tapi tidak meninggalkan ini ya, belajar di kampus ya. Ini apa materi dari dosen-dosen nggak ditinggalin? Nggak ditinggalin. Aman ya. Soalnya kan bahasa di benak kita tuh kan kalau bergerak sebagai aktivis di kampus itu kan nanti ninggalin banyak materi dari dosen, enggak ya? Enggak. Malah sebenarnya lebih ke ini sih bang. Dulu kan sempat saya itu pernah diancam sanksi juga. Oh iya. Diancam Kenapa? Sama DO. Ya karena tadi susah dipegang lah gitu, kontrol selalu debat segala macam. Bukan ini ya, sering ninggalin mata kuliah bukan. Nah, kalau itu aman ya. Itu aman. Itu kan waktu dulu pak. Tapi era makin jadi ketua BEM itu makin susah untuk dikritisi karena memang saya itu balance kemarin bang. Balance itu dalam konteks akademik iya, kemudian juga bahkan ikut Pilmapres bang. Wow. Pemilihan masa prestasi, MTQ UBB pun pernah ikut segala macam.
kemudian juga intinya seimbang bang, Jadi Alwi bisa menyeimbangkan menyeimbang. Jadi untuk bergerak iya, ya dan menyelesaikan mata kuliah juga iya benar. gitu ya. Dan itu kayaknya meminimalisir celah untuk dikritik kembali dalam konteks. Artinya nggak ada hal-hal yang negatif, misalkan masa Presma gini kan, misalkan gitu. Ada hambatan nggak ketika Alwi udah di Presma sekarang jabatannya menyeimbangkan waktu untuk menyelesaikan mata kuliah, ada pacar gitu atau harus orang tua mau Iya. ini itu atau teman ini menyeimbangkan waktu yang begitu padat singkat itu ada hambatan dan tantangan nggak sih hingga saat ini menurut Alwi? Sebenarnya kalau hambatan sih bang lebih ke ini ya, lebih ke kayak manajerial teman-teman. Karena solusi daripada hambatan itu semua kan manajerialnya. Artinya kita bisa ke sana kemarin sini itu apabila kita tuh mampu mendelegasikan teman-teman. Jadi bukan hanya saudara Alwi aja. Iya, kita nggak perlu turun, Mbak. Nggak perlu turun. Ratusan bang yang kita pimpin kan. Kemudian bagaimana event tetap berjalan, saya masih audiensi misalkan, perihal isu misalkan. Nah itu bisa ngebagi waktu karena kita percaya sama teman, kemudian mereka itu memang didelegasikan tapi dikasih bekal lah. Artinya nanti kamu seperti ini gitu di depan mereka namanya pemimpin gitu. Nggak harus saya terus yang ambil anggung gitu. Jadi Alwi mendiliget ya teman-teman ya. Dan itu pemimpin yang baik memang ya, menghasilkan pemimpin di harusnya gitu. Dan selayaknya seperti itu ya. Iya. Nah, pemuda kita itu mendapatkan tantangan banyak ya saat ini ya. Dan masih banyak teman-teman kita itu kalau masuk kampus, masuk jurusan katanya salah jurusan. Iya. Nah, sehingga banyak kebimbangan hingga saat ini mau jadi apa. Pada kadang-kadang kita dulu juga mungkin Alwi juga merasakan teman-teman merasakan bahwa sih jadi apa gitu. Nah, tantangan yang sederhana seperti itu tuh menurut Alwi siapa sih yang harus bertanggung jawab sebenarnya, diri sendiri atau perlu ada kolaborasi pihak-pihak lain untuk membantu teman-teman kita? Diri sendiri itu wajib bang. Diri sendiri itu wajib, artinya kita kan bisa tahu seperti apa kita itu pasti diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian peran eksternal ataupun orang luar itu ya tadi bang, sebenarnya kayak misalkan abang bicara transisi antara SMA misalkan ya ke menjadi mahasiswa misalkan, harusnya guru kemudian sekolah itu mampu menerjemahkan dalam konteks pandangan mereka itu kita ini seperti apa sih arahnya gitu. Mereka bisa menilai. Nah, itulah yang nanti dipadukan bang. Saya misalkan agribisnis bang. Saya memilih agribisnis bang dalam konotasi 2 tahun bang mempelajari agribisnis sebelum jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Iya, memutuskan. Jadi tidak jurusan yang Alwi ambil itu tidak ujuk-ujuk ya? Enggak. Jadi memang sudah sebelum masuk ke UBB, Alwi sudah saya masuk jurusan ini gitu ya? Iya, Pak. Padahal memang masuk planning. Bukan terpaksa juga, bukan terpaksa. Oh, keren Alwi. Nah itu keputusannya karena memang guru itu ada sosok guru lah yang bilang dunia mahasiswa itu gini-gini yang sampai salah jurusan sehingga kalau menurut saya seperti ini. Nah, menurutmu carilah gitu yang terbaik. Nah, saya memutuskan juga banyak pertimbangan. Misalkan contoh bang, saya kan latar belakangnya petani gitu, orang tuanya sering berkebun segala macam. Kebun apa tuh? Kebun apapun sih bang sebenarnya. Ada banyak ya. Karena ribuan hektar sepertinya. Ribuan hektar tuh punya perusahaan itu bang. Nah itu jadi ada mungkin keterkaitan lah, artinya hal-hal yang udah kita giat dari dulu kan, jika pengen dilanjutin artinya PH perguruan tinggi yang lebih jauh lagi, artinya yang sebelumnya hanya sebatas produksi, kemudian kita pengen tahu gimana produktivitasnya, kita kuliah pelajarin segala macam, termasuk memilih tempat jadi ikut BEM atau enggak tuh harusnya sebelum masuk kuliah bang. Alwi juga seperti itu ya? Iya sebelum masuk. Wow, keren. Jadi kita tahu. Jadi Alwi sudah making plan itu bahwa nanti saya ketika di UBB saya ngambil jurusan ini, terus nanti aktivitas saya seperti ini. Jadi komplit ya, ketika lulus itu sudah jadi banget dan matang banget ya. Maka termasuk baca buku, nonton YouTube dan ketemu alumni itu wajib bang. Misalnya yang udah kuliah, kayak YouTube misalkan prospek kinerja agribisnisnya di bidang mana aja. Terus dicari tahu sebenarnya. Wow. Jadi sebenarnya omong kosong bang ketika teman-teman masuk itu memang dalam konteks nggak tahu apapun. Artinya mereka nggak pernah ninjau dulu. Betul ya, betul. Kenapa itu penting bang? Karena 4 tahun bang. Iya. Nggak bisa hari ini misalkan salah, misalkan 1 tahun pertama agak ngerasa benar. Tahun berikutnya kayaknya salah kan masuk jurusan. Nah itu nggak bisa kan kembali. Iya. Sehingga untuk penentuan jangka panjang itu saya rasa kita butuh planning yang besar gitu. Planning yang matang dari awal. Pokoknya di situ sih bang, sederhana itu. Nah tapi faktanya banyak yang teman-teman kita yang masih seperti itu ya. Kadang miris ya, sedih sebenarnya. Iya, benar. Kita mau bantu gimana juga terkadang
kamu mau berhenti nggak Iya, gitu kan. benar. Tapi Alwi keren. Jadi memang berangkat dari apa? Diri sendiri Iya, tadi, diri sendiri. terus juga di trigger ya, Iya. dibantu sama guru di Iya, sekolah. Jadi memang peran guru, peran pendidik ataupun orang dewasa di sekitar kita itu penting. memiliki posisi yang sangat penting ya. Iya. Kalau main bola strikernya apa? Atau wasit ya? Bukan wasit, apa pelatih ya, pelatih ya. Pelatih Pelatih kayaknya. menguasai kan. Nah, karena coach jadi kadang kita butuh coach ya Alwi ya. Iya. Siapa coach yang hingga saat ini berkesan di kehidupan Alwi? Guru ini sih Bang, guru kan meskipun saya itu madrasah, Pesantren kan dulu mondok atau madrasah aliyah madrasah aliyah. siang atau sore pulang ya? Iya, siang atau sore pulang. Enggak boarding ya? Iya, enggak. Jadi abis itu kan punya sering ikut majelis segala macam gitu, termasuk guru ngaji. Saya tuh belajar guru ngaji Bang, guru ngaji yang duduk itu dari kelas 5 SD sampai lulus SMA. Selesai. Habis maghrib sampai isya itu belajar terus. Nah, beliau itu Siapa namanya? Ustadz siapa? kalau kami sih manggilnya A, Bang. Acup. Yusuf namanya. Ustadz Yusuf ya. Ustaz Yusuf. Kita doakan Pradi, Acup dan Ustadz Yusuf Iya. itu selalu sukses. Iya, amin. amin. Makanya amin. Beliau tuh secara kehidupan tuh sangat keren sekali Bang. Jadi beliau tuh kayaknya beliau tuh belum pernah baca buku stoik Bang. Stoikisme. Filosofi Iya. segala macam saya yakin dan percaya beliau tuh nggak pernah baca. Mm-mm. Tapi dalam penerapan hidupnya penuh dengan Hmm. stoikisme gitu, segala macam. Jadi nggak sekedar Keren. tahu teori gitu ya atau pernah mendapatkan keilmuan seperti itu, tapi Iya. praktisnya yang beliau Praktiknya. ini. Mungkin dari unsur keagamaan sih Bang, bukan dari ya filsafat modern segala macam. Nah, kenapa itu penting bagi saya Bang? Karena dari beliau lah saya bisa slow, santai dalam dunia yang sangat problematik ini, dalam memimpin BEM segala macam, sampai ditanya kan, kok bisa setenang ini pas dicari-cari, misalkan demo cari-cari intel misalkan, Iya. kok bisa nggak takut segala macam. Dan Ada dapat ancaman apa yang paling dahsyat yang Alwi alami? lebih kayak di spam segala macam akun media. Cari-cari sih Bang, Dicari-cari. keliling-keliling. Enak loh dicari-cari. Apalagi kita cari pacar. Baik Ali, Iya, kita rehat sejenak Oke, ya. siap. Apalagi kita sudah disediakan oleh teman kita seperti kita dari WTS Diskusi Kopi kita. Mulai minum dulu nih Alwi. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ini abang kita ada dobe goreng. Wadah. Terima kasih, brother. Ini Sponsornya. sponsor dari Diskusi Kopi ya. Ini minuman yang keren banget. Ini lemon tea. Kayaknya Lemon ini tea. minumannya Alwi nih. Iya, betul keren. Ini yang Arifin. Wah, ini kopi susu atau kopi Iya, latte. Mantap. diskusi kopi sesuai banget dengan Diskusi kopi. diskusi ya, Iya, sharing ya. sharing. Ya, kita santai dulu, Pradi ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Podcast bersuara kita baca di kolom sekat.